Untuk mengetahui lebih lanjut terkait peristiwa ledakan amunisi tak layak pakai atau AFKIR di Garut, Jawa Barat, kita terhubung secara daring dengan Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen TNI Christomay Sianturi. Selamat petang, Pak Christomay. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Pak, bisa dijelaskan seperti apa kronologis hingga kemudian peristiwa ledakan amunisi kadaluarsa terjadi dan menyebabkan korban jiwa? Baik, terima kasih, Mas. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan rasa duka cita dan turut belasungkawa yang mendalam dari pimpinan TNI, dalam hal Panglima TNI, Staf dan jajaran di Mabes TNI atas gugurnya 4 orang prajurit terbaik TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan dan juga 9 orang warga sipil yang meninggal dunia di lokasi peledakan dalam rangka pemusnahan munisi AFKIR atau munisi expired dari Gupus 3 Puspalat di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut pada 09.30 hari tanggal 12 Mei 2025. Nah, nanti tim investigasi pasti akan dibentuk dan akan bekerja untuk menyelidiki lebih lanjut apa kira-kira penyebab dari musibah ini. Apakah SOP atau Standard Operating Procedure atau protap dalam rangka pemusnahan munisi itu sudah dikerjakan atau belum? Apabila sudah, kenapa bisa terjadi ledakan ini? Apa kendalanya? Ya, sebagai teman-teman baru dalam rangka kita memperbaiki mengevaluasi SOP ini sehingga nanti di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti ini. Yang perlu kita ingat adalah bahwa munisi yang kita musnahkan adalah munisi yang AFKIR, munisi yang sudah kadaluarsa expired. Setiap munisi itu dibuat oleh pabriknya atau negara mana, misalnya pabrikannya tahun berapa, mempunyai masa pakai misalnya 15 tahun, 20 tahun, dan apabila tidak digunakan, maka munisi itu harus dimusnahkan karena bekerjanya sudah tidak normal lagi, tidak seperti apa yang secara teori kita tahu gitu ya. Misalnya munisi itu tahan pada suhu sekian derajat, tapi karena dia sudah tidak normal, mungkin di suhu yang hamil dia sudah bisa meledak. Baik. Atau misalnya munisi itu kalau tidak fuse-nya tidak membentur benda keras, dia tidak meledak. Tapi karena munisi itu sudah diguncang sedikit, dia sudah meledak. Nah, misalnya itu. Nanti biarkanlah tim investigasi dari Pusat Peralatan Angkatan Darat ini yang memang lebih tahu teknis untuk itu akan menyelidiki kejadian ini. Bahwa sampai kepala gudang munisinya, kalau CPL Antonius Hermawan, itu kebetulan teman saya satu angkatan. Baik. Kami sungguh sangat bercita untuk itu. Sampai gugur di tempat itu, kan kita harus cek apakah ada hal-hal lain yang di luar dugaan sehingga bisa menyebabkan kawan kami tadi gugur dalam tugas. Itu Mas kira-kira. Baik, Pak Christomay, aktivitas pemusnahan amunisi AFKIR ini sebelumnya memang pernah atau mungkin selalu dilakukan. Namun bagaimana dengan prosedur keselamatan dalam setiap aktivitas pemusnahan ini, Pak? Ya, tentunya tadi sampai mengatakan bahwa ada protap, ada prosedur Standard Operating Procedure dalam rangka suatu kegiatan, dalam hal ini langkah-langkah pemusnahan munisi yang AFKIR tadi. Nah, nanti akan dicari tahu apakah tahapan-tahapan tadi sudah dilakukan. Apabila sudah dilakukan, kenapa masih jadi seperti ini, apa temuannya, gitu ya. Nah, itu nanti yang akan terus digali oleh tim investigasi. Dan memang untuk pemusnahannya rutin terjadwal, ya. Kan munisi itu ada masa pakainya. Nah, setelah dikumpulkan, misalnya di Gupusmu, dibawa ke tempat pemusnahan Desa Segara tadi untuk dimusnahkan. Karena kalau masih lama disimpan di gudang, justru nanti akan membahayakan gudang sendiri bisa meledak lagi gitu ya. Baik. Nah, makanya segera dimusnahkan. Itu sudah ada jadwalnya gitu, Mas. Baik, di setiap aktivitas pemusnahan AFKIR selalu diikuti dengan imbauan warga untuk menjauh dari lokasi. Lalu bagaimana ada warga sipil saat terjadi pemusnahan kali ini di Garut ini, Pak Christomay? Ya, sebenarnya dalam setiap sesi pelatihan, apakah itu menembak, pemusnahan munisi, itu sudah kita sering sampaikan kepada masyarakat agar menjauh dan tidak mendatangi tempat-tempat tadi, gitu ya. Tapi yang harus diingat bahwa, misalnya pemusnahan munisi ini, gitu kan, ada logam-logam sisa-sisa atau serpian-serpian dari peledakan ini
yang memang biasanya dikumpulkan oleh masyarakat, karena setelah dikumpulkan dia akan jual, itu mungkin nilai jual. Mungkin masyarakat mencari itu, nah nanti itu yang akan kita dalami. Tapi nanti dalam SOP-nya mungkin perlu dipertegas lagi berapa lama misalnya setelah peledakan pertama masyarakat bisa berangkat ke sana, sehingga jangan sampai misalnya baru peledakan sudah datang dan belum dinyatakan aman sudah datang sehingga terjadi ledakan lagi. Nah itu hal-hal seperti itu nanti perlu jadi evaluasi kita ke depan gitu, dan sampai kita perlu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa dia harus mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh anggota yang sedang bagian tadi gitu. Karena apabila dia tidak nurut pada itu justru akan membahayakan dirinya gitu ya. Baik. Lalu bagaimana dengan korban yang saat ini terluka dan proses identifikasi bagi korban yang meninggal dunia, Pak? Ya, saat ini kami belum menerima informasi berapa, ada nggak yang luka ringan, ada yang luka berat, gitu ya. Yang kami terima adalah ada 13 orang meninggal dunia, 4 adalah prajurit TNI Angkatan Darat dan 9 orang adalah masyarakat sipil. Dan ke-13 jenazah sudah ada tadi dievakuasi ke RSUD Pemempet untuk dalam rangka dilakukan autopsi dan pemulasaran jenazah. Keempat prajurit jenazah prajurit TNI tadi nanti akan disemayamkan dulu di Gubus 3 Puspalat, dan untuk masyarakat akan dikembalikan ke keluarganya dengan dibantu oleh pihak kewilayahan untuk dimakamkan sesuai dengan agama dan saya masing-masing. Baik. Terakhir Pak, bagaimana TNI mengevaluasi peristiwa ini dan mengantisipasi agar tidak ada korban lagi dalam prosedur aktivitas pemusnahan Afkir di kemudian hari? Ya tentunya TNI belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada ini, kemudian kejadian-kejadian ini kan sebagai bahan evaluasi kita setelah nanti misalnya tim investigasi bekerja, mengetahui apa sumber permasalahannya, apa penyebabnya, kenapa bisa terjadi seperti itu, dikaitkan dengan SOP atau protap kita yang sudah ada saat ini, apakah perlu ada pembaharuan, ada perlu misalnya penyesuaian dengan situasi perkembangan saat ini. Misalnya, apakah munisi itu boleh dijadikan satu, karena kan masing-masing munisi mempunyai daya ledak yang berbeda-beda, radiusnya yang berbeda-beda ya. Tentunya nanti dari tim teknis betul-betul yang memang memiliki core bisnis, yang memiliki kemampuan teknis dan itu dia akan bekerja. Saya pun sebagai prajurit, walaupun saya prajurit infanteri tidak menguasai teknis betul tentang itu, nah, gitu ya. Biarkanlah mereka bekerja, kita berikan kesempatan, semakin cepat dia bekerja, semakin bagus sehingga kita bisa memberikan informasi ini kepada masyarakat. Gitu ya. Baik, terima kasih Majen TNI Christo Mesianturi, Kepala Pusat Penerangan TNI. Kita berharap agar proses identifikasi dan evaluasi terkait dengan kejadian ini akan berjalan dengan lancar ke depannya, Pak. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan juga keterangannya. Selamat petang. Terima kasih Mas, selamat sore.